adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NIM 21862061197. Hari ini saya akan mengajak adik-adik semuanya untuk mengetahui siklus air sesuai dengan kompetensi dasar 3.8, yaitu menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Dengan tujuan, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Nah, apa itu siklus air? Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Selanjutnya, ada proses penguapan yang disebut evaporasi. Air laut, sungai, dan danau menguap akibat panas sinar matahari. Adik-adik tahu nggak, sebenarnya tumbuhan itu mengeluarkan uap air juga loh. Selanjutnya yaitu proses presipitasi. Uap air di permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Nah, proses ini yang disebut pengendapan. Selanjutnya, ketika suhu di udara naik, uap air akan berubah menjadi titik-titik air, yaitu berupa awan hitam. Proses ini disebut pengembunan. Selanjutnya, titik-titik di awan hitam akan berubah menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan yang turun di tanah akan meresap ke dalam tanah dan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke lautan. Namun, sebagian air sungai akan menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang kembali. Dari siklus air dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Siklus air dibagi menjadi 3 macam, yaitu siklus air pendek. Dalam siklus ini, air laut mengalami evaporasi atau penguapan. Kunci utama dari evaporasi ini adalah panas matahari. Selanjutnya, uap air berubah menjadi awan. Setelah menjadi awan, akhirnya terjadi deh proses presipitasi atau hujan. Yang kedua adalah siklus air sedang. Prosesnya sama seperti siklus air pendek. Namun, siklus air sedang, hujannya turun di darat. Jadi, ketika sudah mengalami kondensasi, awan bisa juga mengalami adveksi. Adveksi adalah bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan dari angin. Yang terakhir adalah siklus air panjang. Prosesnya sama seperti siklus air lainnya. Namun, kali ini hujannya bukan hujan biasa, melainkan hujan es. Karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin. Atau kondisi suhu udara di atmosfer saat ini sedang rendah. Nanti setelah musim semi, salju atau esnya akan mencair, mengalir di permukaan bumi dan akhirnya sampai ke laut. Untuk mengulang kembali siklusnya. Adapun dampak siklus air pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup adalah terpenuhinya kebutuhan air untuk berbagai aktivitas. Melalui daur air, air kotor dapat digunakan kembali secara proses alam. Manusia menggunakan air
untuk mengairi tanaman pertanian, keperluan sehari-hari, dan lain-lain. Sama halnya dengan hewan. Hewan memanfaatkan air untuk minum dan tumbuhan memanfaatkannya untuk proses fotosintesis. Sekian pembelajaran tentang siklus air. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye.